bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum. Yang dua adalah keadilan. Pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Sebelum berlanjut, di keadilan dulu. Mungkin Bapak dan Ibu mendengar orang yang mengklaim jurisdiksi MK untuk PK tentang kebijakan tax amnesty dengan dasar keadilan bagi bangsa dan negara katanya. Pengemplang pajak kok diampuni, kita yang rajin bayar pajak kok tidak. Itu yang mereka menjadi alasan untuk review ke MK. Pendapat pribadi dan pendapat dari kebanyakan kolega di bidang saya, pengajuan itu adalah lucu. Karena sebetulnya yang mengajukan itu mereka mengatasnamakan sebagai karyawan. Kenapa mereka sebagai karyawan? Mungkin Bapak dan Ibu juga punya banyak karyawan, dipotong PPh 21 setiap bulan, dan kemudian menyetorkannya, mereka merasa sudah bayar pajak. Tapi kenapa pengemplang pajak kok diampuni? Nah, pengemplang pajak di sini tuh artinya agak sedikit berbeda ya. Karena kalau di media-media disebutnya kayak Pak Bakri misalnya, dianggap sebagai pengemplang pajak, atau konglomerat-konglomerat lain dianggap sebagai pengemplang pajak. Padahal sebetulnya malah pengusaha-pengusaha yang sudah level konglomerat itu malah sangat-sangat sedikit pengemplang pajak. Yang bisa ngemplang pajak itu malah justru orang-orang pengusaha pedagang pribadi justru. Karena banyak pendapatan mereka yang tidak tercatat secara administrasi, tidak tercatat secara BPN, tidak tercatat sebagai apa. Dan yang kalau emang mau fair lagi, istri-istri dari karyawan yang menuju PMK itu juga mengemplang pajak. Warteg kan nggak bayar pajak. Mereka juga nggak melaporkan pendapatan. Bahkan sebagai UMKM pendapatan di bawah 4,8 miliar pun saya yakin mereka tidak melaporkan. Makanya itu lucu. Untuk asas yang ketiga adalah kepentingan nasional. Jelas. Negara sangat-sangat butuh uang. Dengan janji Jokowi yang ketika dia naik menjadi presiden, pembangunan infrastruktur sangat-sangat dijadikan prioritas. Pembangunan infrastruktur kita itu butuh uang yang sangat banyak. Maka diharapkan target 1.600 triliun dari tax amnesty bisa lumayan untuk mengangkat kepentingan nasional kita. Asas yang keempat adalah kepastian hukum. Nah, ini yang paling menarik di tax amnesty untuk asas kepastian hukum. Selama ini dari Dirjen Pajak, dari DJP, kawan-kawan di DJP itu melakukan yang namanya intensifikasi pajak. Apa yang disebut dengan intensifikasi pajak? Artinya adalah menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada. Itu yang dilakukan. Kenapa tidak melakukan ekstensifikasi? Satu, masalah demografi. Indonesia sangat-sangat luas, berupa negara kepulauan dan yang lain-lain, sumber dayanya tidak cukup. Maka dari itu, dengan adanya kepastian hukum ini, dijamin ketika kita mengikuti tax amnesty tidak ada sanksi pidana yang mengikuti. Jadi DJP berharap ekstensifikasi bisa dilakukan. Masyarakat yang belum mempunyai NPWP, yang belum menjadi wajib pajak, bisa ikut tax amnesty ini, kesalahan yang lampau dilupakan, dan kemudian mereka menjadi wajib pajak di depan. Di sini harus diingat bahwa kepastian hukum ini ada hubungannya dengan perjanjian internasional. Di pertemuan sebelumnya mungkin ada yang pernah datang, saya pernah sampaikan, ada yang namanya hukum pertukaran informasi, perjanjian pertukaran informasi. Itu artinya adalah seluruh negara kecuali 2 negara di dunia, yaitu Bahrain dan satu lagi Panama. Semuanya itu sudah melakukan perjanjian yang artinya mereka membuka jejak-jejak informasi finansial yang tercatat di negaranya, termasuk banking, properti, saham, ataupun yang lain. Untuk di Indonesia, keterbukaan ini
efek berpengaruh dengan pelaporan pajak di bank. Jadi sedikit banyak saya bisa kasih tahu, kalau di bank itu pelaporannya ketika melaporkan ke OJK dan melaporkan ke DJP untuk satu produk mereka melaporkannya langsung. Contoh, misal BCA dengan produk tahapan. Produk tahapan BCA, jumlah dana yang dimiliki adalah sekian. Kenapa itu harus dilaporkan? Karena bunga tabungan dan bunga deposito terkena pajak final. Makanya OJK juga harus tahu berapa nilai. Lamsam tahapan nilainya sekian, bunganya sekian, pajak yang disetorkan sekian. Cukup. Itu dulu. Mulai tahun 2017 dilaporkannya per orang. Tahapan A, nominal sekian, B, nominal sekian, C, nominal sekian, and so on, and so on, and so on, and so on. Itu yang disebut dengan informasi keterbukaan. Jadi pelaporan di Bank Indonesia pun juga sama seperti itu. Kalau sampai ada warga negara asing dengan modal kitas mempunyai tabungan atau deposito di sini, maka OJK berhak membuka data itu ke negara pengeluar paspor kalau mereka meminta. Yang sudah dilakukan oleh Indonesia, Singapura itu tanda tangan bulan Oktober tahun lalu untuk perjanjian ini, karena mereka sangat-sangat kenakan, misalnya harus membuka data informasi. Tapi yang lucu adalah Amerika Serikat. Indonesia dengan Amerika Serikat sudah melakukan pertukaran ini sejak April lalu. Sudah dilakukan. Beberapa klien saya sudah kena surat teguran untuk properti yang mereka miliki di Amerika. Dan jadi tahun 2017 akan bertahap seluruh dunia. Maka dari itu, dari Indonesia sendiri melihat ini adalah kesempatan yang paling bagus untuk kita melakukan tax amnesty, kepastian hukum. Jadi kalau ada uang, ada harta yang kita miliki tapi belum kita declare, itu dijamin tidak akan ada unsur pidana. Untuk yang berikutnya, tujuan tax amnesty secara singkat, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta. Jelas. Ini juga untuk nasional diharapkannya begini. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan. Berhubungan dengan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh kawan-kawan di DJP. Selama ini mereka terus-menerus dikejar oleh target pajak yang tiap tahun meninggi. Tapi kita sebagai pengusaha, bapak-bapak dan ibu-ibu juga sebagai pengusaha, merasa pajak kok galinya di orang yang sama, galinya tuh di lubang yang sama terus. Nah, dengan adanya tax amnesty ini, reformasi perpajakan bisa di-cut di tahun 2015. Which means kalau misalnya itu semua orang diharapkan ikut tax amnesty, wajib pajak ikut tax amnesty, dengan berbekal dari surat keputusan tax amnesty, pajak udah tidak bisa mungkin yang lalu. Itu enak buat kita dan enak juga untuk DJP. Gak perlu buka-buka kasus yang lalu, selesai di situ, hanya fokus di luar. Jadi reformasi internal perpajakan mereka pun juga bisa jalan lebih efisien. Yang ketiga, obvious ya, meningkatkan penerimaan pajak. Karena pajak adalah satu-satunya sumber pendapatan dari negara. Siapa yang berhak mendapatkan pengampunan pajak? Wajib pajak. Ini mungkin skemanya ditulis. Skema ditulis. Wajib pajak. Ini kata kuncinya, wajib pajak. WNI itu berhak untuk mendapatkan tax amnesty. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan tax amnesty kalau mereka belum menjadi wajib pajak. Yang secara sederhana, siapa yang belum punya NPWP tidak bisa mengambil tax amnesty. Sudah jelas. Persyaratan untuk mengikuti tax amnesty: tidak sedang dilakukan penyelidikan, tidak dalam sedang proses pengadilan, tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
objek pajak yang boleh diampuni, PPH, PPN, dan PPNBM. PPNBM ini kenapa ada? Karena PPNBM itu peraturannya 2 kali berubah, dan banyak developer tanggung yang mengakalinya dengan cara memecah sertifikat supaya terlepas dari PPNBM. Nah, itu yang bisa kita minta tax amnesty. Jadi intinya ya hampir semua objek pajak, karena objek pajak di Indonesia memang sebagian besar objek pajak penghasilan. Makanya yang menjadi objek pajak yang bisa diampuni ini. Tarif terbagi menjadi dua garis besar, repatriasi dan declare. Artinya dana repatriasi itu maksudnya apa sih? Artinya adalah saya lebih fokus ke individual ya sekarang, bukan ke company. Kalau untuk ke individual adalah harta yang diungkapkan dalam tax amnesty itu harus dibawa masuk ke Indonesia. Kalau sudah ada di Indonesia ya sudah, tapi harus direpatriasikan ke dalam instrumen yang dipilih oleh pemerintah sesuai selera kita, minimal 3 tahun. Secara kasar, dana yang masuk tidak boleh diapa-apakan selama 3 tahun. Itu konsekuensinya kita membayar tarif yang lebih murah. Kalau misalnya untuk declare, itu artinya kita hanya mendeklar, tapi uangnya boleh stay di situ. As is, itu biarin aja. Tarifnya jelas lebih mahal. 2, 3, 5 kalau uangnya di dalam negeri, 4, 6, 10 kalau uangnya di luar negeri. Ini juga termasuk dengan properti yang kita miliki di luar negeri ya. Jadi semua harta yang kita miliki di luar negeri. Untuk tarif yang di bawah, ini adalah tarif untuk corporate. Kecil menengah sampai dengan 10 miliar tarifnya 0,5%, di atas 10 miliar tarifnya 2%. Saya pass by dulu karena detail teknikalnya akan ada di belakang. Ini, jadi cara mengikuti tax amnesty itu ada begini simpelnya. Kita tax amnesty. Kita punya NPWP, kita sudah bikin list pribadi data harta-harta yang belum kita declare, yang mau kita declare apa. Kita memutuskan mau repatriasi atau hanya declare, putuskan 2 itu dulu. Kemudian kita bikin semua daftarnya, kita taruh ke Satgas, Satuan Tugas Khusus di KPP untuk tax amnesty. Habis itu kita bayar tebusannya. Setelah kita bayar tebusannya, kita membuat surat pernyataan. Ini surat pernyataannya. Ini saya paparkan karena memang ya ini hanya surat pernyataan biasa. Itu formnya ada, bisa di-download. Kalau memang pengen drop me an email, saya akan kirim email. Karena dari DJP juga mereka belum mencetak segitu banyak, mereka mengharapkan kita mencetak sendiri. Setelah surat pernyataan ada, klausul ke sana, masuk surat pengampunan. Setelah itu kita akan menunggu surat jawaban dari DJP, dari Menkeu sebetulnya. Selama 7-10 hari, apakah permohonan tax amnesty kita ditolak atau diterima. Nah, ini yang agak-agak sedikit penting. Bukti pembayaran uang tebusan seperti yang saya bilang tadi, ransomnya harus tebus dulu. Bukti pelunasan tunggakan pajak. Untuk yang nomor 2 ini, kalau Bapak atau Ibu sedang diperiksa, belum keluar STP, belum keluar surat tagihan pajak, itu bisa ikut tax amnesty langsung. Tapi kalau sudah keluar STP, STP harus dibayar dulu. Nomor 2. Nomor 3 jelas yang tadi saya bilang. Nah, daftar utang. Harta yang Bapak Ibu miliki itu boleh dikurangi oleh hutang. Misal,
mobil, boleh dikurangi dengan hutang leasing. Cicilan apartemen itu juga boleh. Jadi misal kalau net worth apartemen yang 5M, ibu ada cicilan developer kurang lebih 3M, dikurangi dengan hutang 3M. Jadi yang ibu bayar tebusannya hanya 1,5 1M, 2M sorry, hanya 2M. Itu. Nah, tapi daftar hutang ini harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Kontrak atau surat hutang atau apapun itu harus ada buktinya. Nah, ini dilampirkan sebagai hutang pengurang harta. Teknisnya ya. Untuk 5, bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar tidak dikembalikan. Nah, ini untuk yang sama nomor 2. Kalau sudah dilakukan pemeriksaan, sudah keluar STP atau bukti temuan awal, fotokopi SPT PPh terakhir. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum melaporkan SPT 2015, laporin dulu. Sama satu lagi ya, dasar perbedaan harta itu diambil dari SPT tahun 2015. Jangan ada yang melakukan pembetulan SPT 2015 kalau mau ikut tax amnesty. Langsung ditolak pidana. Jadi jangan lakukan pembetulan. Bagaimana dengan orang yang NPWP-nya baru? Ya udah, ikut tax amnesty aja. Nggak perlu lapor apa-apa. SPT-nya terakhir itu adalah H-1. Jadi kalau NPWP-nya terbit di tahun 2016, kewajiban pajaknya mulai di tahun 2016. Tapi kunci yang paling penting adalah jangan melakukan pembetulan SPT tahunan. Ini teknis untuk repatriasi. Dana repatriasi yang masuk ada syaratnya. Semua minimal 3 tahun. Bagaimana kalau ada harta properti di luar negeri yang masih atas nama orang lain? Boleh. Tapi harus dibalik nama paling lambat Desember 2017. Kalau misalnya kita ikut tax amnesty di wave 1 dan 2, kita harus balik nama maksimal Desember 2016. Kalau kita ikutnya Januari sampai Maret tahun depan, dibalik nama maksimal 2017 Desember. Nah, untuk dana repatriasi gimana kalau itu berupa cash, berupa uang cash? Ketika kita terima surat keputusan diterima tax amnesty kita oleh Menkeu, kita punya waktu 3 bulan untuk memasukkan dana itu masuk ke pilihan investasi repatriasi yang kita pilih. Ini uang tebusan. Cara menghitung uang tebusan. Tadi sudah saya jelaskan. Yang agak sedikit tricky itu adalah di sini, di properti. Ibu beli, kalau misalnya pelaporan di SPT tahunan, itu biasanya kita melaporkannya sesuai dengan harga perolehan, harga kita beli, harga pendapatan. Tapi untuk tax amnesty yang dihitung adalah harga market value. Kalau mau pakai NJOP silakan, kalau mau pakai harga dari agent property lebih baik. Nah, itu yang saya bilang, utang itu apa tadi? Utang leasing, utang cicilan KPA, utang developer, utang lain-lain. Pertanyaan nanti ya Pak, saya jelas. Ini singkat aja Pak. Ini ya saya jabarkan, siapa tahu Bapak Ibu mau foto untuk skema flow-nya. Tadi saya udah kasih tahu.
Secara singkat begini. Tax amnesty flow-nya gimana ya secara singkat. Tadi juga sudah saya sampaikan, batas waktu pengalihan harta, batas waktu untuk yang lain. Secara sederhana tax amnesty itu hanya begini, tapi ada masalah di teknikal yang berkaitan dengan pribadi masing-masing. Jadi mungkin akan lebih jelas kalau saya menjelaskan tax amnesty langsung ke kasus. Karena secara undang-undang tax amnesty ya cuma begini. Ini adalah salah satu bentuk investasi repatriasinya. Surat berharga, obligasi, yang ini ada urusannya dengan banking. Dan yang di bawah adalah untuk investasi dalam sektor real. Untuk yang dalam dana repatriasi dalam sektor perbankan, AMK-nya sudah keluar, peraturannya sudah keluar jelas, 118 dan 119. Bank yang ditunjuk untuk dana repatriasi pun juga sudah ada, 18 bank. Hanya 18 bank yang bisa menerima dana repatriasi. Untuk produk perbankan, dana repatriasi itu, misalnya nih, kita ngomong BCA, misalnya ibu memilih untuk ke dana repatriasi dalam bentuk instrumen bank, tapi uangnya sudah ada di Indonesia. Kalau misalnya ada di BCA, berupa deposito atau berupa tabungan, boleh nggak stay di situ? Nggak. Kalau mau direpatriasikan di BCA, uangnya itu harus dicairkan, kemudian dimasukkan ke bank dengan memberikan tax amnesty itu. Surat keputusan kita diterima tax amnesty. Maka BCA akan membuat instrumen perbankan sesuai dengan tax amnesty-nya, repatriasi. Akan di-lock selama 3 tahun. Uang itu tidak boleh dipakai untuk apa-apa, sama sekali nggak boleh. Tapi boleh dijadikan sebagai jaminan. Jadi boleh taruh di bank untuk back to back loan. Itu boleh. Kantongnya beda. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sama-sama BCA harus sharing dulu, kantongnya beda. Investasi perbankan boleh berupa deposito, boleh berupa tabungan, tapi tetap di-lock minimal 3 tahun. Untuk investasi real, ini peraturan yang solid belum keluar. Terutama investasi real kan bisa banyak. 1, infrastruktur, manajemen infrastruktur. 2, untuk properti. Yang properti yang belum keluar. Jadi pengaturan lebih jelasnya ini belum keluar, diharapkan akan keluar minggu ini. Tapi ada investasi dalam bentuk properti itu ada. Kalau investasi dalam bentuk manufaktur, infrastruktur, itu kita apply-nya ke BKPM. Jadi dari KPP setelah keluar persetujuan tax amnesty kita ke BKPM. Boleh membuat bisnis baru atau menanam di existing business, diizinkan antara dua. Ini teknis setelah tax amnesty, laporan investasinya. Sudah. Begitu kita udah taruh dana repatriasi kita, semuanya sudah solid, kita kembali ke kantor pajak, kita laporkan, ada surat pengantar dari masing-masing institusi, kemudian akan keluar dari KPP 14 kali. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ingin kita punya properti atau apapun di luar negeri yang belum atas nama kita diharuskan balik nama. Ada batas waktu akhir. Bagaimana jika tidak? Denda 200% dan amnesti dicabut.
Jadi saham juga banyak kan yang terutama kalau untuk komisaris dan CEO dan yang lain-lainnya diberikan saham kosong ketika kita jual itu juga harus jual. Bagaimana KPP tahu ada pengalihan hak? Dua ini, jelas notaris, jelas data dari atas sesama. Kalau misalnya kita mau AJB, BPJB, mobil, tanah. Nah, ini adalah penalti yang kalau kita melakukan. Sorry, bukannya saya cuma penjelasan untuk tax amnesty itu sebetulnya sangat sederhana, tapi harus saya jabarkan dalam bentuk gambar supaya Bapak lebih mudah mengerti. Nah, kita tax amnesty ini sekarang. Harta yang kita ungkap, harta yang kurang itu setaruhlah misalnya 5. Ternyata istri atau oma atau mama datang, ada lagi nih, ini kan dulu kamu kasih saya. Boleh nggak kita tax amnesty? Boleh. Maksimal 3 kali. Penambahan maksimal 3 kali. Jadi kalau misalnya ada harta yang kurang ungkap, kita boleh mengajukan lagi tax amnesty-nya. Berulang. Tapi disesuaikan bracketnya dengan persentase yang ada di timeline itu. Jadi kalau misalnya kita setelah September, persentasenya. Ini adalah kalau tidak diungkap dan ternyata DJP tahu. Yang tadi saya bilang 200%. DJP sekarang agak-agak keren ya. Dari kasus-kasus yang saya handle pribadi, itu sebagian besar mereka tahu lifestyle dari WP yang sedang mereka periksa. Mereka tahu. Mereka tahu penghasilannya, penghasilan mereka nggak tahu, sorry. Tapi mereka tahu pengeluaran. Mereka tahu listrik berapa, mereka tahu air berapa, uang sekolah anak berapa, liburan kemana, mereka tahu. Jadi ini supaya tidak intensifikasi terus-menerus kan jadi lebih meluas ya. Dan secara personal saya sarankan meskipun Bapak dan Ibu pikir tidak ada yang perlu diamnestikan, ikut deh. Kenapa? Karena ketika tax amnesty berakhir, yang pertama kali diincar oleh DJP adalah yang tidak ikut tax amnesty. Jadi ikut deh, sedikit juga kayak numpang lah negara. Kalau ada dispute di tax amnesty, itu hanya bisa diselesaikan melalui gugatan. Mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan proses keberatan di pajak, itu tidak bisa. Jadi tidak ada proses keberatan, adanya harus langsung gugatan. Ya berarti kita langsung maju ke pengadilan pajak. Ini repot. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah menghandle, ini kurang lebih waktunya 1 tahun. Paling cepat. Ini yang paling diributin dan kenapa tax amnesty-nya keluar ke negeri, kenapa bukan yang lain. Dari pemerintah confirm jelas. Banyak klien-klien saya yang datang ngomong, kalau saya ikut tax amnesty ini kayak menanjangin diri sendiri. Belum tentu diterima, bisa ditolak, tapi orang pemerintah udah tahu harta kita gitu. Enggak. Harta-harta itu tidak bisa dipakai oleh DJP, tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk tanda kutip meminta lebih.
Maka dari itu upaya hukum ini sudah menjadi dasar peraturan. Tidak dapat diminta oleh siapapun. Artinya DJP sendiri tidak boleh minta. Kalau misalnya di tax amnesty kita sudah pegang surat keputusan kita diterima tax amnesty, berhenti di situ. Udah. DJP sendiri tidak bisa buka ke belakang kecuali ada indikasi pidana. Tapi itu sangat kecil sih. Dari pengalaman di tahun 82 itu sangat kecil. Tidak dapat diberikan oleh pihak manapun juga. Ya. Anggap aja ketika Bapak dan Ibu sudah tax amnesty diterima, itu data hilang. Jadi yang dipakai adalah data tax amnesty. Ya. Dulu-dulunya Bapak Ibu gimana itu. Wow. Tidak dapat dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan tindak pidana apapun. Ini untuk menjaga keamanan yang korupsi. Dapat undertable dari siapa, dapat undertable dari siapa. Nggak, KPK juga nggak bisa, polisi nggak bisa. Bawah adalah barang siapa membocorkan. Jadi kalau ada dan bocor ke poin 2 atau 3, dia akan pidana. Ini langsung ya, nggak ada peradilan ya, langsung. Undang-undang sudah mulai dari bulan Juli 2016, akan berakhir di 31 Maret 2017. Setiap orang memerintahkan sih betul. Jadi ya, ini untuk legalitas sudah fix menjadi peraturan negara. Tadi ya personal udah saya bilang, saya harapkan Bapak dan Ibu ikut deh, meskipun sedikit. Untuk penjelasan teknikal mungkin akan lebih enak kalau kita masuk ke pertanyaan. Untuk sekarang saya tutup presentasinya. Thank you. Oke, baik. Pastinya banyak yang mau nanya. Kita buka pertanyaan. Wow. Mungkin saya barisin dulu ya. Mungkin dari sebelah sini dulu ya. Oke. Mic-nya boleh dibantu ya, Pak. Mungkin Bapak yang tadi mana? Sebelah sini ya. Oke. Di sini, Bapak. Ya. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau saya Joni, Pak Oscar mau nanya ada dua hal. Pertama adalah tadi Bapak mengatakan bahwa jangan melakukan perubahan KSPT tahun 2015. Itu maksudnya apa? Apakah saat ini kan KTP saya sama NPWP alamat berbeda? Sebaiknya saya ganti dahulu alamatnya ke KTP sesuai dengan KTP, barusan lakukan amnesti, atau sebagai jangan di apa-apakan. Yang kedua itu adalah tentang yang soal tidak di-approve-nya. Kira-kira seperti apa sampai Dijen Pajak tidak meng-approve? Apakah berdasarkan nominal dianggap bahwa ini gede banget, saya tidak mau approve atau gimana? Terima kasih. Oke, kita kumpulin dulu 3 pertanyaan, Pak Ustaz yang dicatat ya. 3 pertanyaan, lalu jawab, nanti baru 3 pertanyaan lagi ya. Oke, tadi baru sini, sekarang baru sini deh. Ya, Ibu ya. Oke, Bu. Terima kasih, saya mau tanya, saya ada punya adik di Tangerang. Dia ada rumah tapi belum pernah dilaporin SPT-nya, dan kebetulan adik saya udah meninggal, jadi kan belum pernah ada laporannya. Nah itu gimana nanti laporannya? Terus yang kedua, katanya asuransi juga harus dilaporkan kan? Dan laporkan nilai tunai atau nilai apanya gitu. Satu lagi, kalau ada orang kerjanya di luar negeri, Pak, apakah penghasilannya harus dilaporkan di Indonesia? Lagi sebelah sini. Oke, Bapak yang melambai-lambai, oke boleh. Siapa tahu ada pertanyaan yang sama, mungkin sampai kita simak juga, kita buka 3 pertanyaan nanti kita jawab. Sekarang Pak. Terima kasih Pak Oscar kesempatannya. Saya mau nanyakan kalau seandainya saya ada beberapa properti yang masih dalam PJP ya, dan ada yang kuasa jual, apakah itu sampai pada Desember ini harus dibalik nama kalau saya mau ikut tax amnesty, atau bisa nanti setelah itu? Karena tadi saya cuma menangkap bahwa itu kalau repatriasi aset dari luar negeri yang nama dari luar ya.
Yang kedua, kalau misalnya seandainya kita pada saat proses balik nama melebihi jangka waktu itu kan, karena kan proses ini kan bisa tanam besar, kita ajukan ke pemerintah kabupaten misalnya, ternyata melebihi jangka waktu itu, apakah kita tetap diikutkan ke dalam prosesnya apa enggak gitu. Kemudian seandainya kalau ada satu lagi Pak pertanyaan, seandainya kalau ada kita memberikan aset kepada anak kita yang masih belum memiliki NPWP, apakah kita harus mengungkapkan juga dan apakah bisa ikut dalam proses tax amnesty? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, 3 orang sudah pertanyaan. Pascal, jawab dulu ya. Oke, ke Bapak, pembetulan SPT 2015 itu maksudnya adalah pembetulan, bukan masalah alamat sih. Kalau misalnya emang sekarang mau lebih sesuai, perubahan NPWP itu sekarang perbaikan data NPWP tidak berubah, emang sudah tidak kayak dulu lagi. Jadi areal itu tidak berubah, kode area. Jadi kalau misalnya emang mau mengubah alamat di NPWP, sebaiknya disamain sih sama KTP. Sorry. Yang dilakukan peninjauan ulang itu sebetulnya adalah apakah memang betul harta ini reasonable atau enggak. Kayak misalnya orang-orang yang, karena kecenderungannya ada orang-orang yang melaporkan kurang hartanya. Jadi misalnya dia mestinya 50, tapi dia melaporkan hanya 10. Nah itu dilakukan peninjauan. Tapi kalau ditanya apakah semua dilakukan peninjauan, jawabannya adalah tidak. Nggak mungkin sempat waktunya. Gitu. Nah, untuk pembetulan SPT yang tadi saya bilang, kalau Bapak dan Ibu sudah melaporkan SPT tahunan 2015, jangan lakukan SPT pembetulan, biarin aja eksis. Terus alasan ditolak itu ada 3 sebetulnya. 1, sedang dalam penyidikan, seperti yang tadi saya bilang. 2, sedang dalam indikasi penyidikan kriminal, berarti ada di kejaksaan, bukan ada di DJP. Terus yang ketiga, sama kayak analis kartu kredit, whatever is, apa aja, terserah. Gitu. Tapi apakah kalau ditolak kita jadi berkecil hati? Pemerintah harus memberikan peraturan membolehkan untuk ditolak itu untuk alasan apapun yang terpikirkan nanti. Jadi kalau Bapak dan Ibu takut ditolak, menurut saya itu ketakutan yang belum berlandaskan apa-apa. Apply aja. Gitu. Untuk yang nomor 2, rumah. Belum pernah dilaporkan di SPT, kemudian pemiliknya meninggal. Ada surat wasiat atau tidak? Surat warisnya nggak ada. Surat waris nggak ada, bukan wasiat, kita ke notaris bikin surat apa sih pernyataan bahwa ini rumah kalau ada apa-apa sama dia dikasih ke kakak saya yang sakit gitu doang. Tapi itu dilakukan sebelum dia meninggal? Iya, sebelum meninggal, 2 bulan sebelum. Kalau itu dilakukan sebelum meninggal, bisa dideklar di kakak ibu. Tapi kalau kakaknya ibu belum mendeklar juga sampai 2015, harus diikutin tax amnesty. Oh, terus nanti laporannya pajaknya itu jadi ke kakak saya ya? Iya. Namanya kan masih atas nama adik saya. Dibalik nama. Seperti tadi peraturannya, dibalik nama sebelum Desember 2016. Kalau kita ikutnya yang sekarang, kalau ikutnya tahun depan sebelum Desember 2017. Asuransi, nah ini kebanyakan klien nanya saya. Asuransi katanya harus dideklar unit link, terutama yang unit link ya, nilai tunainya, investasinya, ini. Kalau untuk perlakuan asuransi, kalau saya memperlakukan klien saya adalah tidak saya laporkan. Jadi asuransi hanya menjadi objek pajak ketika cair. Jadi kalau belum cair, nggak usah dilaporin, nggak apa-apa. Kalau belum cair, terutama asuransi kematian. Kalau untuk nilai tunai, kalau kita ambil nilai tunainya, itu harus dilaporkan. Kalau nggak mereka akan, karena asuransi belum termasuk itu. Orang yang bekerja di luar negeri, Indonesia itu menganut sistem perpajakan berdasarkan waktu.
Jadi kalau misalnya orang asing ataupun orang WNI sendiri yang bekerja di Indonesia selama dan menetap di Indonesia kurang lebih selama 183 hari, maka dia otomatis menjadi wajib pajak Indonesia. Kalau dia tidak punya NPWP, kita berhak ditagih. Jadi kalau orang ini kerja di luar negeri dan tidak menetap di Indonesia selama 183 hari, jawabannya adalah tidak perlu dilaporkan. Jadi penghasilannya jadi milik pajaknya, jadi milik negara sana, bukan jadi milik kita. Tapi kalau dia mau melaporkan hartanya dengan ikut tax amnesty di sini boleh. Tapi kalau menurut saya nggak efisien, double taxing. Sana sudah dipotong pajak, kita di sini ikut tax amnesty lagi, buat apa? Kecuali ada properti yang memang belum dilaporkan, nah itu harus. Kalau enggak nanti agak repot kita menjual. Untuk yang ketiga, kewajiban balik nama itu ketika sudah boleh balik nama, Pak. Jadi bukan melulu kalau misalnya surat kuasa barangnya belum ada kita balik nama. Tapi kalau PPJP itu kan biasanya atas nama kita. Kalau misalnya nggak atas nama kita ya itu harus diproses. Kalau misalnya batas waktunya ternyata lewat dan kita proses balik namanya belum, yang namanya surat proses balik nama itu kan ada, Pak, diterima. Surat proses balik nama sedang diproses balik nama, itu cukup. Itu cukup. Nah, untuk anak, ini yang jadi kendala biasanya. Kalau anaknya menurut anak bapak tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli aset ini, sebaiknya aset ini dilaporkan di SPT bapak. Tapi di keterangannya dikasih keterangan atas nama anak. Gitu. Jangan dilaporkan di SPT anak. Nanti ketika anaknya cukup umur, bikin akta hibah, kasih ke anak. Baru anak bisa laporkan di SPT-nya. Kenapa akta hibah ini penting? Penting. Semua pemberian orang tua yang tidak memiliki akta hibah dianggap penghasilan untuk anak. Saya mengalami sendiri, oleh saya, ya karena orang tuanya juga cukup orang lama, orang kuno. Saya mau ngasih anak saya, masa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ya boleh, Pak, nggak apa-apa. Ya udah, kasih total sudah 34 M. Kasih, Pak, ini kalau belum ada akte hibah saya laporin di SPT bapak aja ya. Enggak, orang dia anak dong, saya udah kasih anak. Ya udah, saya kasih di SPT anak. Datang surat tagihan. Harus bayar PPh kurang lebih 6 M lebih lah. Hanya karena mengirim uang 1,5 juta untuk bikin akte hibah. Ada dua jenis akte hibah saya kurang paham, mungkin yang notaris lebih paham. Adalah satu akte hibah dan dua adalah surat keterangan hibah. Akta hibah itu dilakukan akta hibah itu bisa dibuat sebelum hibah dilakukan. Kalau surat keterangan hibah itu setelah hibah dilakukan. Kekuatan hukumnya lebih kuat yang mana? Akta hibah daripada surat keterangan hibah. Gitu, Pak. Hibah ya, oke. Ini kita ngomong berkaitan dengan tax amnesty atau hibah sebagai objek pajak. Kalau hibah sebagai objek pajak, hibah tidak menjadi objek pajak asal memenuhi persyaratan tertentu. Syaratnya adalah satu, hibah hanya bisa dilakukan garis lurus atas atau garis lurus bawah, tidak bisa ke samping. Jadi kalau kakak menghibahkan ke adik itu nggak bisa. Hanya bisa dari orang tua ke anak atau orang tua ke anak ke cucu. Orang tua ke cucu pun juga nggak bisa. Harus lewat fasenya. Anak orang tua bisa. Garis lurus. Satu ke atas, satu ke bawah. Nggak bisa ke samping, nggak bisa dua ke bawah. Itu hibah. Oke, yang mau bertanya lagi? Oke, saya bagi yang belakang ya, karena tadi yang depan udah, saya bagi yang belakang yang lama-lama tadi. Boleh mic-nya dibantu? Iya.
Yang di belakang dulu ya. Bu, tunggu Bu, yang belakang banget. Yang baju hitam belakang banget, iya. Tenang Bapak Ibu, kita masih buka banyak pertanyaan kok. Oke, Bu, silakan. Boleh pakai sendiri. Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau misalnya cerai ya, kalau saya tidak tahu bahwa udah dimasukkan belum, udah dibayar belum itu rumah. Jadi rumah saya ini atas nama saya, tapi saya tidak tahu suami udah laporin atau belum di SPT dia, karena saya sendiri tidak punya NPWP. Nah, jadi bagaimana ya ini? Saya juga jadi bingung. Pertama, mobil juga begitu, atas nama saya, tapi saya tidak tahu udah dilaporin ke di SPT suami atau belum. Nah, itu aja pertanyaan saya. Oke, lanjutnya yang kedua. Oke, ibu yang di belakang sana deh. Iya, ibu yang belakang sana. Oke. Saya melanjutkan ke pertanyaan tadi itu yang rumah warisan, tapi itu kan satu nama. Ini untuk 4 orang nama, tapi satu anaknya di luar negeri sudah meninggal, satu lagi di luar negeri masih hidup, 2 lagi di Jakarta, satu punya NPWP, satu lagi enggak. Pertanyaannya adalah, rumah itu masih sudah dipindahkan 4 orang ini, tapi belum dilaporkan karena mertuanya belum punya NPWP. Pertanyaannya adalah, rumah itu boleh nggak sih kalau dijual dulu, baru nanti dibagi baru dilaporkan sebagai harta? Itu aja. Oke, satu lagi sebelah sini deh ya, ibu deh ya. Oke. Oke. Jadi biar merata, ibu ya. Ya itu ya. Pak mau nanya ya, kalau hibah itu perlu biaya apa ya? Ada hibah perlu biaya? Kalau hibah Oke, Pak Oscar, hibah. Akte hibah Bu butuh notaris Bu. Jadi bayar notaris Bu. Akte hibah. Tapi kalau hibahnya sendiri enggak. Tapi kalau untuk prosesnya ya butuh akte notaris. Oke, untuk cerai. Pembagian harta bonogininya apakah ada akta pengadilan? Kalau tidak ada akta pengadilan, maka ibu harus buat NPWP dan harus melaporkan. Apakah bapak, apakah mantan suami ibu melaporkan atau tidak, itu ibu nggak usah peduli. Yang penting ibu dapat setelah cerai, ibu laporkan di SPT ibu, selesai. Gitu. Terus saya mau tanya, deposito juga begitu? Sama. Kalau yang didapatkan setelah ibu bercerai, itu ibu bisa laporkan. Di keterangannya nanti dikasih keterangan didapatkan setelah cerai. Gitu. Jika kita laporkan, apakah deposito itu langsung harus masuk ke obligasi segala macam itu? Kalau misalnya ibu melaporkan di tax amnesty lebih baik. Tapi kalau ibu tidak mau melaporkan di tax amnesty, ya harus dilaporkan di SPT 2016. Nah, kalau dilaporkan di SPT 2016, kan tadi ibu bilang belum ada NPWP ya. Kalau dilaporkan di SPT 2016, mungkin akan diperiksa. Mungkin. Tapi kalau diperiksa dan ibu yakin masalah surat cerai dan yang lain-lain aman, ya nggak usah. Tapi kalau saya mendingan ikut tax amnesty. Jadi rumah, deposito, mobil, saya value berapa, saya ikutin tax amnesty. Kalau misalnya emang ibu khawatir, ikut tax amnesty yang declare aja yang dalam negeri, itu kan juga 2%. Bukan, maksudnya deposito memang udah di Indonesia. Iya, bayar tebusannya aja Bu. Bayar tebusannya 2% 2% dari terus. total. Habis itu udah biarin aja depositonya di situ, nggak apa-apa. Oh, bukannya langsung nggak boleh ambil 3 tahun itu ya? Itu kalau ibu memutuskan mau masuk yang repatriasi. Oh, yang dari luar negeri ya itu ya? Itu ada 2 kan. Kalau misalnya ibu ikut dana repatriasi atau hanya declare. Kalau hanya declare, ya udah bayar tebusan, duit di SIS biarin aja, tidak perlu direpatriasikan. Oh, oke. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Untuk warisan yang atas nama 4 boleh dijual dulu, kemudian dibagikan dan hartanya itu dijadiin tax amnesty boleh. Tapi kalau misalnya mereka tidak mau menjual,
ya udah. Tapi yang di luar negeri harus ambil PWP dan lapor. Karena untuk menjualkan rumah atau aset tak bergerak atas nama banyak orang itu kan bisa dikuasakan, ya kan? Tapi kalau mau diakui sebagai hartanya, ya harus ditax amnesty-kan. Orang itu harus ambil PWP, value-nya market dibagi 4, kecuali pembagiannya beda ya, di akta warisnya atau gimana. Oke, cukup ya. Oke, sekarang tanya lagi, ketian ya. Oke, banyak ya. Oke, kalian apa lagi ya? Ini Bapak, oke, boleh bagi diri Pak. Mic-nya boleh bantu. Bentar ya, satu ini. Oke, pasti kebagian, tenang aja, kita punya waktu banyak. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Ini Pak Oscar ya. Saya zamannya Pak Harto kena tax amnesty juga nih Pak. Makanya saya minta Pak Jokowi paling 8 tahun lagi ya Pak Oscar ya. Terus terang saya ngomong, ya jangan sampai nanti presiden berikutnya kena tax amnesty lagi gitu Pak Oscar. Ya kan nggak ada yang menjamin. Makanya saya minta dari pajak, dirjen pajak supaya mengeluarkan bahwa benar-benar saya ikut tax amnesty gitu Pak Oscar. Jadi untuk presiden yang berikutnya kita nggak tahu. Setahu saya setiap presiden selalu berubah. Zamannya Pak Harto, saya kena tax amnesty. Nah ini juga harus dibicarakan juga. Jangan sampai terus-terusan tax amnesty gitu. Cuma itu aja. Cuma saya juga mau nanya mengenai mobil itu saya lapor ya, ada atas nama PT ya kan. Dan mungkin saya ada beli rumah yang masuk 2016 itu pasti saya ikut amnesty gitu. Cuma saya tanyakan benar-benar untuk mengeluarkan untuk presiden yang berikutnya gitu. Kan Pak Jokowi cuma 2 tahun kan, nanti presiden berikutnya kita bayar lagi gitu. Tapi jangan Pak Harto yang namanya kalau sekarang dia bikin Rp1.000 jadi Rp1 karena dia mencapai target. Karena inflasi tinggi, terus uang nilainya itu tinggi. Itu aja. Terima kasih Pak Oscar. Oke, thank you di sini, selanjutnya di sini ya. Oke, Bapak ini. Oke, gitu ya Pak. Selamat sore Pak Oscar. Nama saya Ari. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama soal harta liga yang dikeluarkan tadi. Itu kalau sekarang disimpan dalam bentuk sudah disimpan di deposito. Kemudian di surat pernyataan kan harus mention itu apa namanya jenis dokumen dan sebagainya. Apa mesti tulis satu-satu gitu Pak. Nomor sertifikat depositonya. Yang kedua harta dalam negeri juga pinjam teman-teman. Terima kurang lebih tanpa surat tanpa apa. Bagaimana declare-nya untuk di tax amnesty apa boleh tunai secara tunai itu aja, tapi dokumentasinya nggak ada atas dasar kepercayaan aja. Kalau kita bilang pinjaman satu nggak ada mungkin pinjaman. Yang ketiga masalah PPJP masih belum ada. PPJP beli lahan dari developer. Lahan itu belum perlu sampai tahun 2017 karena anaknya masih kecil. Dua besar gitu. Nah itu bagaimana kira-kira harus diapain itu sebaiknya masalah PPJP lahan. Terima kasih. Oke, satu lagi nih. Ini ya, oke deh Pak, boleh. Terima kasih Pak Oscar. Tadi dibilang kalau semua udah dilaporkan, tetap ikut aja ini Pak tax amnesty. Lalu apa yang harus dilaporkan? Apa yang harus diberikan? Yang kedua, kan ada itu Pak UKM katanya cuma bayar 0,5 kalau tidak sampai 4,8 M per tahun. Nah kita ini yang nggak sampai, ya anggaplah nggak sampai 4,8 itu lapornya 2% akan 0,5 Pak. Terima kasih. Oke, kita jawab dulu Pak ya. Oke, untuk tax amnesty ya Pak ya. Kalau presidennya ganti, apakah tax amnesty-nya ikut bubar? Jawabannya enggak. Itu udah dijamin. Kalau misalnya ditanya yang jamin siapa, yang jamin negara. Kalau misalnya sampai negara mengingkari perkataannya, kita sebagai rakyat bisa impeach.
boleh. Makanya dikuatkan banget kan tadi azas kepastian hukumnya. Nah untuk mobil atas nama PT, kenapa mesti dilaporin di SPT-nya Pak? Itu kan atas nama PT, ya dilaporin di PTN ya. Kalau untuk rumah ya declare ya oke. Oke, untuk kemudian yang deposito, iya Pak harus satu-satu. Kalau emang mau lamsam juga boleh, tapi lebih baik satu-satu. Harta luar negeri diakui sebagai tunai yang untuk putar boleh, diakui sebagai tunai tanpa ada dokumentasi boleh. Harta dalam negeri Pak. Kenapa? Harta dalam negeri ditutup teman. Oh, nggak apa-apa Pak. Tapi itu harta bergerak atau uang tunai? Tunai Pak. Uang tunai. Dilaporkan sebagai tunai boleh. Boleh. Tapi dokumentasinya kan kosong. Nggak apa-apa. Dilaporkan sebagai uang tunai. Untuk PPJB, kewajiban kembalikan nama itu kan ketika sudah bisa dibalik nama. Tapi kalau PPJB-nya belum bisa dibalik nama ya sudah gimana. Tapi yang penting kan dilaporkan dulu. Untuk Bapak yang ikut teks amnesti semuanya sudah dilaporkan. Ikut teks amnesti apa yang diinginin ya bikin aja lah Pak, deposito berapa lah. Iya, makanya saya bilang bikin aja deposito 10 juta, kalau nggak uang tunai 5 juta, 10 juta, apalah. Nah, kalau misalnya yang UMKM itu harus ikut itu gimana? Tergantung Pak, apakah selama ini Bapak SPT tahunannya mengikutkan sebagai pelaporan usaha Bapak juga atau pure pribadi? Kalau misalnya SPT pribadinya pure pribadi, ya harus 2%. Tapi kalau misalnya SPT pribadinya itu ada pelaporan usahanya, ikut yang sesuai dengan UMKM. Ini biasanya dengan pedagang sih Pak. Kayak misalnya teman-teman saya dan kawan-kawan saya yang toko, nah itu biasanya SPT pribadinya sesuai usahanya. Gitu. Nah itu baru ikut yang UMKM. Tarif yang UMKM, bukan tarif yang personal. Oke, kita buka 3 pertanyaan lagi ya. Sebelah sini deh ya, ibu yang tengah-tengah ya. Oke ibu. Ibu satu. Mana yang mana? Oke. Bapak ya. Oke. Tadi mana? Oke. Tunggu Pak ya. Ya ibu. Ya Pak Oscar, saya mau menanyakan. Tadi kan harta itu menurut Bapak kan dilaporkan dengan nilai wajar ya, bisa NJOP atau harga pasar. Nah, tetapi di peraturannya sendiri kan dikatakan dilaporkan dengan nilai wajar sesuai perhitungan wajib pajak sendiri, gitu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sesuai perhitungan wajib pajak sendiri? Jadi wajib pajak kan bisa menentukan bahwa bisa saja nilai akuisisi yang lama menurut dia nilai wajar seperti itu ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan adanya tadi statement sesuai perhitungan nilai wajib perhitungan wajib pajak sendiri. Kemudian kedua, apabila seorang wajib pajak memiliki harta properti di luar negeri, kemudian properti tersebut disewakan, dan untuk atas pendapatan sewa tersebut di luar negeri sudah dikenakan pajak. Nah, otomatis dengan tax amnesty pada saat wajib pajak melaporkan harta tersebut, otomatis untuk tahun-tahun kedepannya akan ditanyakan pendapatan sewa tersebut, bukan? Nah, untuk pendapatan sewa tersebut apabila di luar negeri sudah dikenakan pajak, apakah nanti akan dikenakan pajak lagi di dalam negeri? Terima kasih. Bapak ya. Oke, Bapak Ibu, saya info dulu sebelumnya ya. Kita ada waktu sampai 6:30. Is it okay? 6:30 ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir yang mau tanya-tanya. Ya, nanti kita mau sekarang akan menjawab ya. Oke, baik Pak, silakan nanya. Terima kasih. Mau saya boleh mau tanyakan.
dalam peraturan saya sepintas melihat ada 1985 sampai